Kita menghabiskan sepertiga hidup kita melakukan ritual aneh setiap malam, namun tetap tak mampu memahaminya. Kamu berbaring, masuk ke alam bawah sadar, melihat gambar-gambar teraneh dalam kepalamu, kemudian terbangun hanya untuk mengulang proses yang sama keesokan harinya. Tidur itu lucu ya, ini buktinya. Seperti yang saya bilang, kamu menghabiskan sepertiga hidupmu di alam mimpi, sekitar 25 tahun kalau dihitung secara matematika. Kita juga menghabiskan 7 tahun untuk berusaha tidur. Setiap orang berpikir bahwa kamu perlu memejamkan mata 8 jam tiap malam. Tapi, kebutuhan tidur berubah seiring bertambahnya usia. Anak-anak perlu 10-12 jam, remaja perlu 8-11 jam, dewasa 7-8 jam, dan lansia hanya butuh 6-7 jam. Tidur cukup penting untuk efektivitas dan produktivitas kerja. Tapi, cukup bukan berarti lama. Beberapa tokoh sejarah terkenal punya jam tidur yang sangat singkat, antara 2 hingga 4 jam. Dan ini tak mencegah mereka menghasilkan karya hebat. Da Vinci, Franklin, Tesla, Churchill, dan bukan hanya itu. Ada mutasi genetik yang membuat seseorang bisa tidur hanya selama 2-6 jam tanpa mengalami efek samping. Nah, jika kamu punya anjing atau kucing, mungkin kamu sadar kalau mereka membuat suara-suara lucu saat tidur. Iya, hewan juga bermimpi, dan para ahli masih tidak tahu mengapa dan apa yang mereka lihat dalam mimpi. Anjing saya, Riley, bahkan menggonggong saat tidur. Suhu udara memegang peran penting saat tidur, dan mungkin juga saat bermimpi. Jika ruangan terlalu dingin atau panas, itu bisa memicu mimpi buruk, seperti terjebak dalam ruang sempit atau kebakaran. Banyak penemuan hebat ditemukan karena mimpi. Contohnya, Mendeleev menciptakan tabel periodik setelah ia memimpikannya. Ini terjadi karena otak kita memproses dan menganalisa semua kejadian yang kita alami sepanjang hari. Banyak ahli percaya, inilah alasan mengapa kita bermimpi. Ngomong-ngomong, saya suka mendengar cerita tentang mimpi. Mimpi apa yang paling kamu ingat? Atau yang mungkin rutin dialami? Ceritakan di kolom komentar ya. Dan kita lanjut ke sensasi aneh saat tubuh menyentak tiba-tiba dapat terjadi saat kamu mulai terlelap. Ini terjadi karena otak mengirim dorongan ke otot yang disebut hypnic jerk. Tapi mengapa otak melakukannya? Tak ada yang tahu pasti. Otak menghentikan kerja semua otot saat kita tidur. Tujuannya agar kamu tidak berlarian seperti di dunia nyata saat bermimpi sedang berlari kabur dari kejaran monster. Tapi otak tidak menghentikan kerja otot-otot mata. Itulah mengapa mata kita dapat bergerak saat tidur. Ini terjadi di fase tidur paling nyenyak yang disebut REM atau Rapid Eye Movement atau gerakan mata cepat. Lalu, bagaimana jika otak kita terbangun namun otot tubuh masih tak dapat bergerak? Kondisi ini disebut kelumpuhan tidur. Banyak orang mengalaminya, paling tidak sekali seumur hidup, dan mereka berkata ini mengganggu sekali. Alam tidur dan alam nyata bercampur dalam kondisi ini, dan kita bisa saja berhalusinasi. Bayi bermimpi saat dalam kandungan, tapi tak ada gambaran visual dalam mimpi mereka, hanya sensasi meraba dan mendengar. Tulang belakang kita mengendur dan mengencang saat tidur, artinya kita sedikit lebih tinggi di pagi hari daripada di malam hari. Tidur di bawah selimut tidak hanya menghangatkan, tapi juga memiliki efek psikologis. Kita merasa lebih rileks karena sentuhan selimut, terutama selimut yang tebal. Sentuhan selimut pada tubuh menenangkan sistem saraf bagi sebuah pelukan. Kita juga lebih merasa terlindungi saat tidur di bawah selimut. Tubuh yang tak berselimut membuat kita merasa tak nyaman dan rentan, khususnya saat kita mencoba rileks dan tidur. Dan berselimut juga sebuah kebiasaan. Walau kita tak memerlukannya, rasanya aneh jika tidur tanpa selimut. Jepang dan Korea Selatan memiliki waktu tidur tersingkat di dunia, kurang dari 6 jam. Selandia Baru memiliki waktu tidur terlama, 8 jam. Satu dari sedikit negara yang mengikuti waktu yang direkomendasikan. Para mahasiswa mungkin tak percaya bahwa belajar hingga larut malam sebelum ujian tak akan mempengaruhi nilai. Jika kamu mau melakukannya, lakukanlah beberapa hari sebelum ujian. Tidur yang cukup di malam sebelum ujian membantumu mengingat informasi lebih baik. Tak seorang pun tahu penyebab deja vu. Salah satu teori menghubungkannya dengan tidur. Walaupun istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti pernah melihat, kamu mungkin bermimpi lalu melupakannya di pagi hari. Lalu, di dunia nyata, kamu mengalami kejadian yang mirip dengan mimpi yang terlupakan tadi.
Kamu pernah mengalami deja vu? Banyak hewan seperti kuda dan zebra tidur sambil berdiri. Tubuh mereka berevolusi sedemikian rupa sehingga dapat segera kabur dari bahaya kapan saja. Beberapa burung seperti albatros bahkan dapat tidur sambil terbang. Ternyata ada banyak hewan seperti lumba-lumba, lembu laut, penguin, dan buaya yang tidur dengan satu mata terbuka. Ini terjadi karena setengah otak mereka masih bekerja dan memantau situasi sekitarnya, sementara setengah lagi tertidur. Beberapa orang bukan hanya mendengkur saat tidur, tapi juga mengikir, menggertakkan, atau mengatupkan gigi mereka. Ini disebut bruxism. Sama seperti banyak hal berkaitan dengan tidur, tak ada yang tahu pasti penyebab fenomena ini. Tidur sama pentingnya bagi manusia seperti makanan dan air. Seseorang yang sehat akan hidup lebih lama tanpa makanan ketimbang tanpa tidur. Cukup jelas bahwa kita perlu tidur agar bagian-bagian tubuh dapat kembali bugar. Tapi, belum ada yang benar-benar mengetahui efek tidur pada tubuh, hanya fakta bahwa tubuh kita membutuhkannya. Dan tanpanya, tubuh kita tak dapat bekerja dengan baik. Satu hal yang pasti, tubuh kita mengumpulkan energi saat tidur. Kalau kamu tidak tidur dalam waktu lama, tubuhmu akan mencari energi ini dari makanan. Tak heran, kurang tidur sering menyebabkan kenaikan berat badan. Berjalan sambil tidur adalah misteri lain yang belum terungkap. Tetapi banyak sekali salah kaprah tentang ini. Kamu mungkin membayangkan orang yang jalan sambil tidur mengulurkan tangan ke depan seperti zombie. Nyatanya bukan begitu. Kamu bahkan tidak dapat menyadari kalau seseorang tidur berjalan. Dan membangunkan mereka tak akan menyebabkan serangan jantung, tapi mungkin akan mengagetkannya sehingga mereka mungkin akan menyerangmu. Sebaiknya, tuntun mereka kembali ke tempat tidur sebisa mungkin tanpa membangunkannya. Banyak yang menegaskan bahwa mereka tidak bermimpi sama sekali, tapi mungkin mereka hanya lupa akan mimpinya. Kalau ingin mengingatnya, siapkan buku catatan atau perekam suara di sebelah tempat tidur. Saat bangun, segera tulis atau rekam. 90 detik pertama setelah bangun adalah waktu yang ideal. Hanya perlu berlatih agar kamu dapat mulai mengingat film-film aneh di otakmu. Jika kamu dapat mengingat mimpi-mimpimu, berapa banyak mimpi yang kamu alami dalam semalam? Satu film epik yang panjang? Ternyata tidak. Ada 4 hingga 6 mimpi tiap malam. Dan mimpi semakin lama sepanjang malam, hanya mimpi yang terakhir yang mungkin kamu ingat. Sebelum ada jam alarm, orang melakukan banyak cara untuk bangun dari tidur. Beberapa bangun karena matahari di pagi hari, yang lain bergantung pada kokok ayam jantan. Dan di beberapa daerah yang lebih padat, syukurlah, ada dentangan lonceng menara kota. Ada pula profesi yang disebut knocker-upper. Orang yang mungkin tak terlalu terkenal ini akan berkeliling di pagi hari dan mengetuk jendela kamar untuk membangunkan orang-orang agar pergi bekerja. Nina Bobo. Bagaimana Nina Bobo membuat bayi tertidur? Coba bayangkan menjadi bayi lagi. Hari-harimu sangat sibuk diisi dengan mempelajari hal-hal baru di dunia ini. Berbagai bau, suara, benda, hari di mana kamu menemukan jari kakimu sangat sibuk. Sulit untuk tidur saat otakmu berjuang menganalisa serangan informasi baru yang bertubi-tubi. Tapi saat mendengar Nina Bobo, otak mampu berkonsentrasi pada satu hal. Suara hipnotis yang menenangkan. Kepala menjadi ringan dan terasa damai, lalu akhirnya terlelap. Duh, lagu itu, saya kok jadi ngantuk ya? Hei, bangun! Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan pada temanmu. Dan berikut video-video seru lain yang pasti kamu suka. Klik sisi kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.